kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Serigala Memangsa Serigala. Selamat menikmati. Segera melarikan kudanya kembali ke Majapahit. Rawadeng dan Rayuyu tertawa menang. Rupanya benar ucapan Brahmana Ratu Kuning bahwa Rakuti memang mudah dihasut dan dipengaruhi. Lalu keduanya memutar kudanya kembali ke arah Bukit Pangi. Rakuti panas, hatinya bagai terbakar, darahnya menggelegak, tubuhnya gemetaran menahan emosi. Sementara Rawadeng dan Rayuyu terus saja bicara tanpa memperhatikan keadaan Rakuti yang sudah panas dingin menahan amarah. Jahanam, pengkhianat busuk. Maaf Rakuti, sebenarnya kami tidak bermaksud mengadu domba atau ingin membuat persahabatan kalian terganggu. Tidak Rakuti, tapi semua ini memang dikatakannya di depan kami berdua. Aku sendiri juga heran Rakuti. Mustahil kalau Rasumi bisa berbicara seperti itu. Mana mungkin dia mau menjerumuskan sahabatnya yang sama-sama berjuang sejak dari desa Ganding dulu. Cukup kataku. Sudah, jangan bicara apa-apa lagi. Salah, malah kalian yang akan kuhajar sampai mampus. Maaf Rakuti. Iya, maafkan kami Rakuti. Rasemi, tunggulah aku. Kau akan menerima upahmu yang setimpal sebagai imbalan pengkhianatanmu. Dengan atau tanpa Rasemi, rencana pemberontakan ini akan terus berjalan. Tunggu aku Rasemi, tunggu. Dengan garang, Rakuti menggebrak kudanya bagai terbang. Dia betul-betul tidak sabar lagi, ingin secepatnya sampai di Wisma. Sementara itu, Rayuyu dan Rawadeng mengalihkan lari kudanya, tidak kembali ke Wisma masing-masing, tetapi menuju Bukit Pangi. Keduanya ingin segera melaporkan hasilnya yang gemilang kepada Brahmana Ratu Kuning. Hari masih pagi benar. Kicau burung yang terbang dan hinggap dari ranting ke ranting menambah semaraknya cuaca yang cerah. Matahari bersinar lembut, sisa-sisa kabut masih menebarkan dinginnya. Bukit Pangi, dalam suasana seperti itu, terasa indah dan akrab. Para siswa pendidikan calon tanda mulai bersibuk diri pada tugas kesehariannya untuk belajar. Di tengah sibuknya para siswa yang lalu lalang itu, nampak Rawadeng dan Rayuyu berjalan ke arah di mana ruang kerja Brahmana Ratu Kuning berada. Semalam setelah bertemu Rakuti, keduanya istirahat sebentar, dan pagi ini mereka akan melaporkan hasilnya. Bagaimana istirahat malam kalian? Nyenyak tidurnya? Iya, kami sekarang agak segar kembali, Bapak. Bagus. Dan kau Rayuyu? Saya semula agak sulit memejamkan mata, Bapak. Karena masih membayangkan bagaimana Rakuti menjadi sangat marah ketika mendengar apa yang kami katakan. Ya, bagus. Lalu lengkapnya bagaimana? Begini, Bapak. Sepulang kami dari sini, kami langsung ingin bertemu Rakuti. Tapi kamu urungkan karena khawatir ketanggur dengan Rasemi. Lalu kami putuskan kembali ke Wisma masing-masing, mengingat hari sudah cukup malam. Ternyata pada saat kami hendak beranjak pulang, tiba-tiba Rakuti muncul dari arah belakang kami. Kami jadi serba salah dan takut. Untung Rayuyu dapat segera menguasai keadaan Bapak Brahmana Ratu Kuning. Bukankah sudah kupesan bahwa kalian harus pintar bersandiwara? Karena yang kalian hadapi juga ahli dalam bersandiwara. Benar, Bapak. Setelah kami berusaha bersikap tenang,
Akhirnya situasi dapat kami atasi. Kami langsung bicara pada pokok masalah. Apa yang kalian katakan? Saya bicara langsung soal Rasemi yang sebenarnya tidak mempunyai sikap bersahabat terhadap Rakuti itu. Rupanya memang benar, Bapak. Rakuti langsung naik pitam. Nah, seterusnya kami dengan mudah mempengaruhinya, Bapak. Lalu bagaimana sikap Rakuti selanjutnya? Dia langsung menggebrak kudanya menuju istana Majapahit. Entahlah, sekarang sedang terjadi apa di sana, Bapak. Tapi kalian jangan senang dulu. Karena pasti masih berekor panjang. Peristiwanya tidak akan berhenti hanya sampai di situ. Maksud Bapak Brahmana Ratu Kuning? Sekarang kalian merasa telah berhasil mempengaruhi Rakuti. Tetapi besok, lusa, dan seterusnya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena manusia memang terbatas. Usaha kita hanyalah berdoa, mohon pada Sang Yang Widiwasa agar kita senantiasa berada dalam lindungannya. Apakah Bapak Brahmana Ratu Kuning akan mengatakan bahwa kami hendaknya jangan berpuas diri dulu? Bahwa kami tidak boleh lengah dan melepaskan kewaspadaan? Iya. Sebab Rakuti itu akan selalu bergerak. Dia pasti tidak akan pernah diam. Kalau kau lengah, maka kau akan diterkam. Sejak dulu dia sudah dikenal dengan sebutan harimau jantan atau harimau lapar dari desa Ganding. Harimau itu tidak pernah tidur, Rawedeng, Rayuyu. Sampai pada cita-citanya nanti tercapai sebagai Raja Majapahit, dia tidak akan pernah tidur. Oh, kalau begitu benar ucapannya ketika dia memacu kudanya pulang. Dia katakan, dengan atau tanpa Rasemi, rencana akan terus berjalan. Nah, kalian telah mendengar sendiri, bukan? Betapa kuat tekadnya itu. Sudahlah. Kalian tidak perlu khawatir atau dihantui ketakutan. Yang penting, jangan lepaskan kewaspadaan kalian. Itu saja. Terima kasih, Bapak. Sepulang kalian ke Majapahit nanti, jangan lupa pesan pada Ratanca, Rabanyak, dan Rapangsa agar hati-hati dan waspada selalu. Situasi setiap saat akan berubah. Dan kalian jangan sampai kena dipermainkan oleh situasi. Melainkan kalian justru harus mengatasi situasi. Paham? Paham, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sepulang Rawedeng dan Rayuyu kembali ke Majapahit, mereka lebih sering kelihatan berada di wisma masing-masing. Mereka harus bisa mengatasi situasi dan jangan dipermainkan oleh situasi. Sebab itulah, baik Rawedeng, Rayuyu, Ratanca, Rabanyak, dan Rapangsa mengurangi pertemuan-pertemuan agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang mencurigainya. Setibanya Rakuti kembali ke wisma kediamannya, ia semakin tidak tenang, gelisah dan curiga. Terlebih pada sahabatnya sendiri, Rasemi. Hari yang cerah itu, di saat Rakuti enggan pergi kemana-mana, Wong Agung datang menghampiri untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Kuti, aku sudah berhasil mendekati para narapidana Pati. Umumnya mereka menyambut baik rencanamu untuk memberontak. Bagi mereka, lebih baik mati di arena tempur daripada badan dikurung. Kenapa kau, Kuti? Mengapa diam saja? Barangkali karena perjalanan yang agak cukup jauh. Pulang pergi dari Majapahit ke Bukit Kerucuk selama 4 hari membuat badanku lelah. Oh, begitu. Tapi tak apa. Asal istirahatmu cukup, besok pagi kau pasti segar kembali. Teruskanlah, Guru. Melaporkan hasil pekerjaan Guru. Iya. Begini, Kuti. Iya. Para narapidana Pati itu tinggal menunggu perintahmu saja. Yang jelas, tidak ada kesulitan lagi.
Bagus. Apakah setiap ruang di penjara sudah guru masuki dan menghubungi mereka semua? Semuanya. Semuanya, Kuti. Ya. Semua ruang sudah kumasuki dan kuajak bicara. Mereka bersemangat sekali. Bahkan mereka minta jangan ditunda-tunda lagi. Terlebih, mereka umumnya benci pada pemerintahan selama Ramapati. Barangkali dengan naiknya kau menjadi Raja Majapahit, mereka akan dengan senang hati mengabdi padamu. Kebencian mereka terhadap keadaan yang sekarang berlangsung harus bisa kita manfaatkan, Rakuti. Percayalah, tak ada kesulitan pada mereka. Guru, penyusupan guru ke ruang-ruang penjara itu, apakah tidak diketahui atau kepergok oleh siapapun? Tidak, Kuti, tidak. Jangan ragukan gurumu ini. Bagus. Gerak kita jangan sampai menimbulkan suara. Karena suara akan mengacaukan segalanya. Wah, hebat. Kau sudah jadi hebat sekarang. Pantaslah kalau kau mempunyai cita-cita tinggi sebagai Raja Majapahit. Teruskanlah kehebatanmu itu, Kuti. Teruskanlah. Jangan pernah berhenti hanya karena kasihan. Maksud guru? Rasa kasihan hanya akan melemahkan semangat dan cita-citamu. Buang jauh-jauh rasa itu. Percayalah pada dirimu sendiri, pada kemampuanmu. Aku, gurumu, akan selalu ada di belakangmu, Rakuti. Terima kasih, Guru. Ya. Dalam saat seperti ini, aku tak punya teman lagi, kecuali guruku. Guru yang sudah kuanggap sebagai orang tuaku sendiri. Terima kasih, Kuti. Terima kasih. Rupanya kau masih mengakui aku gurumu juga, sekaligus menganggap orang tuamu. Oh ya, Rakuti. Sebaiknya kau tengok juga para narapidana Pati itu, supaya mereka senang, supaya mereka merasa benar-benar kau perhatikan. Ini penting, Kuti, supaya ada rasa keterikatan antara mereka dengan kau. Bukankah mereka termasuk orang-orang yang terkucilkan, orang-orang yang haus perhatian? Ya, baiklah. Aku memang butuh mereka. Sebab itu datanglah, tengoklah mereka. Tapi aku tak mungkin menengok mereka satu persatu. Itu hanya akan menimbulkan kecurigaan para prajurit jaga. Tidak. Kau tak perlu menengok mereka dari satu ruang ke ruang yang lain. Cukup satu orang saja. Dan orang itu disegani oleh teman-temannya. Dan orang itu siapa? Kurasa. Kurasa. Iya. Kau mengenalnya bukan? Nah, sampaikanlah amanatmu lewat Kurasa. Dan dia akan menyebarkannya pada yang lain. Ya. Bagus. Tepat sekali. Malam harinya, dengan didampingi Wong Agung, Rakuti datang ke tempat di mana Kurasa, salah seorang narapidana Pati, di penjara. Para prajurit jaga di penjara bawah tanah itu memang sedikit merasa heran melihat Rakuti datang menengok salah satu narapidana Pati. Tapi rasa heran mereka disimpan di dalam hati karena takut penggawa kerajaan itu tersinggung dan marah. Kang, aku heran melihat Tuan Rakuti, Kang. Apa yang membuatmu heran? Malam-malam begini datang ke penjara bawah tanah hanya untuk menengok seorang narapidana Pati. Simpan sajalah rasa heranmu di dalam hati. Kalau beliau tahu, bisa celaka kamu. Aneh ya, seorang punggawa tinggi kerajaan menyempatkan diri malam-malam datang kemari. Iya. Kang, apakah tidak ada maksud lain kecuali hanya sekedar menengok? Sudahlah. Simpan saja rasa heranmu itu. Wah, betapa bangga dan bahagianya narapidana Pati itu.
ditengok oleh seorang punggawa tinggi kerajaan. Apa itu bukan suatu kehormatan besar, Kang? Kalau kamu mau penghormatan besar seperti itu, kamu saja yang jadi narapidana Pati. Kakang ini, aku cuma bergurau kok. Kita ini prajurit, jangan juga berhayal yang tidak-tidak. Kang, aku bukan berhayal yang tidak-tidak. Cuma agak heran bercampur aneh. Kok sempat-sempatnya Tuan Rakuti datang menengok orang yang sudah pasti bakal mati karena kejahatannya. Padahal selama ini belum pernah Tuan Rakuti berbuat seperti itu, Kang. Ada apa ya? Ya, memang kuakui, Tuan Rakuti tidak biasanya seperti ini. Dan lagi, biasanya beliau kan bersama Tuan Rasmi. Nah, itu yang membuatku bertambah heran. Mengapa dia malah membawa orang lain datang kemari? Yang bersama Tuan Rakuti tadi bukan orang lain, tapi gurunya. Gurunya? Iya. Oh ya. Aku baru ingat sekarang. Kalau tidak salah, orang itu yang dulu memenangkan Swayamwara di Wilwatikta. Iya kan, Kang? Ya. Nah, dia dulu disebut sebagai pendekar aneh. Ya. Aku baru ingat sekarang. Tapi dulu kan badannya bau. Pakaiannya cuma cawat. Rambut dan brengosnya aut-autan. Kok sekarang rapi ya? Kalau bicara, jangan sembarangan kamu. Lain dulu, lain pula sekarang. Dia kan sudah satu rumah dengan Tuan Rakuti. Tentu saja dia harus bisa menyesuaikan diri. Sudahlah. Jangan bicara lagi. Nanti kalau beliau dengar, mampus kau. Prajurit! Prajurit! Mampus sekarang. Pasti beliau dengar apa yang kamu ucapkan. Prajurit! Sudah sana, kau dipanggil Tuan Rakuti. Bukan aku. Kau, Kang. Kok malah aku? Yang tadi ngomongin Tuan Rakuti kan kamu. Ayo sana, dipanggil Tuan Rakuti. Bukan aku. Pasti bukan aku. Prajurit! Apa telingamu tuli? Baik Tuan Rakuti. Baik. Kang, kau jalan duluan di depan. Yang bersangkutan langsung itu kamu. Kenapa aku yang harus jalan di depan? Sudah, kamu saja. Kakang saja. Prajurit! Kalian sudah benar-benar bosan kerja ya? Cepat kemari! Apa aku bilang? Saya Tuan Rakuti. Kalau kupanggil cepat menghadap. Kenapa lama sekali kalian baru datang? Kami sedang membicarakan. Cepat ambil kunci dan buka pintu penjara ini. Baik Tuan Rakuti. Baik. Nah, sekarang tinggalkan tempat ini. Dan jangan masuk kemari kalau tidak kupanggil. Baik Tuan Rakuti. Dua prajurit yang semula ketakutan karena dikira Rakuti akan mempermasalahkan omongan mereka menjadi gembira karena ternyata Rakuti memanggil mereka hanya minta dibukakan pintu penjara di mana Gorasa disekap. Kedua prajurit itu kemudian menghambur keluar dan berjaga-jaga di sana. Gorasa, ini Tuan Rakuti datang, ingin bicara denganmu. Bangunlah, Gorasa. Bangunlah. Gorasa, ayo bangunlah. Aku tak punya banyak waktu. Kita perlu ngobrol-ngobrol sedikit. Gorasa, bangun sebentar. Ayo bangun. Tuan Rakuti. Maaf, sampai apa yang kau inginkan tercapai? Betulkah itu, Tuan? Atau hanya harapan semu? Soalnya saya ini narapidana Pati.
Seorang narapidana pati adalah orang yang sudah tidak terampuni semua kesalahan-kesalahannya. Tidak. Kesalahanmu akan terampuni dengan bebasnya dirimu dari ruang penjara yang pengap ini. Saya bersedia melakukan apa saja demi Tuanku Rakuti. Asal saja kebebasan itu bukan hanya sekedar janji. Percayalah, kau akan kubebaskan. Untuk itu, aku memerlukan bantuanmu, dukunganmu. Bantuan apa yang Tuanku Rakuti kehendaki? Apakah guruku ini perlu menjelaskannya? Iya. Tuanku Rakuti sedang menyiapkan suatu pemberontakan. Dan kami para narapidana pati diharapkan membantu Tuanku. Begitu kan? Iya, benar. Dan kau bagaimana? Kami semua, para penghuni penjara narapidana pati sudah sepakat membantu. Bagus. Lalu kapan kami harus bergerak? Oh, tunggu. Nanti dulu. Justru untuk itulah sekarang ini aku datang. Rasanya saya sudah tidak sabar lagi untuk segera bergerak. Cepatlah, Tuanku. Katakan, kapan dan bagaimana rencana Tuan itu? Begini kurasa. Aku minta apa yang sekarang ini kukatakan padamu. Segeralah kau sampaikan kepada yang lain. Aku percaya kau pasti bisa menyebarkan pada teman-teman di sini tanpa diketahui para prajurit jaga. Ya. Akan saya katakan pada teman-teman apa yang Tuanku Rakuti amanatkan sekarang ini. Bagus. Aku percaya padamu, kurasa. Oh ya, Guru. Sebaiknya Guru berjaga-jaga di depan pintu penjara ini, agar jika ada seseorang datang, Guru bisa memberi isyarat, supaya aku bisa secepat-cepatnya berpura-pura sedang menanyai atau memeriksa kurasa. Baik, Rakuti. Dengarkan baik-baik, kurasa. Baik, Tuanku Rakuti. Rencana ini harus berhasil dengan gemilang. Dan letak keberhasilannya tergantung sejauh mana kalian berusaha dan memperjuangkannya. Aku tahu berapa besar jumlah prajurit tempur Majapahit. Juga aku bisa menduga-duga dari sejumlah itu berapa yang bisa aku tarik untuk memperkuat barisan kita. Jadi, kau dan teman-teman tidak perlu ragu atau khawatir. Barisan kita akan berimbang dan berjumlah hampir sama dengan prajurit-prajurit setia Jaya Negara. Yang penting adalah semangat tempur barisan kita jangan sampai kendor. Iya. Kalau cuma semangat bertempur saya dan kawan-kawan tidak perlu diragukan. Karena harapan kami semua adalah kebebasan. Dan untuk kebebasan kami bersedia membayar mahal, yakni jiwa dan raga. Bagus. Harga dan nilai sebuah kebebasan memang mahal sekali. Pantas dan seimbang kalau kau dan kawan-kawan bertaruh nyawa di arena pertempuran nanti demi sebuah kebebasan. Rakuti mulai mengeluarkan pujukannya yang manis. Kurasa mendengarkan dengan penuh minat dan perhatian harapan yang ada pada dirinya, juga beberapa teman lainnya, hanyalah satu, kebebasan. Dan kebebasan yang didambakan itu ditawarkan oleh Rakuti. Meski untuk bebas, mereka terlebih dulu harus bertempur, membantu rencana pemberontakan. Bukan masalah bagi mereka. Ingat kurasa, pemberontakan ini untuk memperbaiki nasib kita semua. Dan nasib harus kita perjuangkan. Tanpa perjuangan, kita tak akan mendapatkan apa yang kita harapkan, yang kita dambakan. Jadi jelas, pemberontakan ini mempunyai arti yang luas dan dalam, yakni memperbaiki keadaan.
keadaan yang sekarang ini sudah bubrah, morat-marit. Keadaan yang sekarang ini tidak menentu. Keadaan tidak akan berubah menjadi baik kalau kita tidak memperbaikinya. Di tanganmu, di tangan teman-temanmu, keadaan nanti akan berubah. Meski lewat sebuah kekerasan. Tapi kekerasan itu memang harus ada demi perbaikan nasib kita semua. Nah, nanti setelah pemberontakan berhasil dan kau sudah berhak memiliki kebebasan, itu terserah kepadamu dan semua teman-temanmu. Apakah kau dan kawan-kawanmu akan bebas lepas begitu saja atau mau mengabdikan diri sebagai prajurit Majapahit? Semua itu terserah pada kalian. Karena kalian sudah mempunyai hak sebagai warga Majapahit. Tuan Kurakuti, lalu kapan tepatnya dan apa yang harus kami lakukan pada saat hari pemberontakan itu? Ya, tepatnya memang belum bisa dipastikan. Karena masih harus melihat situasi dan keadaan. Nanti, kalau waktunya sudah memungkinkan, entah siang atau malam, akan kuberi satu tanda untuk kalian bergerak cepat. Bagaimana kami menangkap tanda-tanda itu, Tuan? Kau dan teman-teman bersiaplah. Setiap saat. Dan apabila kalian mendengar pintu ruangan tahanan ini digedor-gedor dan roboh, maka saat itulah kalian menghambur keluar dan bergerak. Jadi tanda-tandanya adalah pintu ruangan tahanan digedor dan ambruk. Maka kami semua serta-merta berhamburan keluar untuk bergerak. Iya, ingat-ingatlah itu. Dan sampaikan semua ini pada yang lain. Baik, Tuan Kurakuti. Nah, aku sudah terlalu lama di sini. Jangan sampai menimbulkan kecurigaan dan rencana kita batal semua. Baiklah, Tuan. Saya dan teman-teman sudah bertekad bulat mendukung serta membantu pemberontakan ini. Kapan waktu pun kami siap sedia menantikan saat-saat itu tiba. Bagus, bagus. Hati-hatilah. Jangan sampai para prajurit jaga mendengar ini semua. Dan jangan sampai kasakusuk kau dan teman-temanmu menimbulkan tanda tanya para prajurit. Baik, Tuan. Saya akan berhati-hati demi keberhasilan rencana itu. Nah, ku tinggal dulu. Hati-hatilah. Baik, Tuan Rakuti. Terima kasih. Prajurit! Saya Tuan Rakuti! Kemari kalian, cepat! Ya, Tuan Rakuti. Ada apa, Tuan? Kunci kembali pintu ruangan penjara ini. Baik, Tuan. Baik. Ingat, prajurit. Jangan kalian bicara apa-apa tentang kedatanganku malam ini menengok tahanan. Baik, Tuan. Kami tak akan mengatakan apa-apa. Bagus. Itu tandanya prajurit yang patuh pada atasan. Dan satu lagi, jangan dekat-dekat pada setiap tahanan narapidana pati. Baik, Tuan. Kami mengerti. Karena mereka adalah orang-orang yang berbahaya. Bagus. Guru, kita tinggalkan tempat ini. Mari, Rakuti. Rakuti dan Wong Agung meninggalkan ruang tahanan penjara bawah tanah. Malam semakin larut dan sepi. Majapahit sedang istirahat dalam tidur malamnya. Jalan-jalan di kota raja lengang, senyap. Tak ada lagi kegiatan atau orang hilir mudik. Yang kadang ditemui hanyalah segerombolan para prajurit penjaga keamanan datang dan pergi mengawasi keadaan. Kendati dalam keadaan tidur, Majapahit tidak pernah lengah. Penjagaan ketat. Untuk menghindari berpapasan dengan para prajurit ronda, Rakuti dan Wong Agung mengambil jalan mengendap-endap.
Di antara wuwungan-wuwungan bangunan megah istana, mereka berdua melompat-lompat ringan dan tanpa suara. Hingga akhirnya mereka sampai di wisma kediamannya. Beres. Perkara orang-orang tahanan itu sudah beres. Para narapidana Pati sudah bisa kurangku. Sekarang tinggal menunggu saat-saat yang menentukan itu. Aku pasti berhasil. Rakuti Raja Majapahit. Aku pasti berhasil menjadi penguasa tertinggi di Majapahit ini. Kekuatan sudah kukumpulkan. Murid-murid perguruan Bukit Kerucuk dan para narapidana Pati. Iya, dua kekuatan yang sudah bisa diandalkan. Belum lagi beberapa prajurit bawahanku dan prajurit lainnya. Ya, aku pasti berhasil. Pasti berhasil. Rakuti bicara dengan dirinya sendiri, tersenyum dan tertawa sendiri. Harapan itu semakin nyata di depan matanya. Malam hampir menyentuh dinding pagi. Wong Agung sudah lama tidur, tetapi Rakuti masih asik dengan dirinya sendiri, dengan rencana-rencana muluknya. Tetapi tiba-tiba, Rasemi. Ya, Rasemi. Apa yang telah diperbuat orang itu? Orang yang telah lama mengaku sebagai sahabat. Tiba-tiba Rakuti seperti tersentak oleh bayangan tentang Rasemi, sahabatnya. Orang yang paling dekat dengan dirinya itu mulai menimbulkan kecurigaan. Terlebih lagi, Rasemi jarang bertandang ke wismanya. Rasemi, mengapa kau lakukan perbuatan itu? Kenapa kau sebar-sebar berita tentang rencana pemberontakan? Rawedeng dan Rayuyu bukan orang-orang yang bisa kita percaya. Oh, Rasemi, apakah kau akan mengkhianatiku? Apakah kau mempunyai rencana lain di balik rencanaku? Kalau begitu, benarlah apa yang dikatakan Rawedeng dan Rayuyu malam itu di batas kota raja. Bahwa kau memang bukan sahabat sejati. Kau musuh dalam selimut, duri dalam daging. Oh, Rasemi, jangan menggunting di dalam lipatan. Semua kelicikanmu sudah ku ketahui. Jangan kau anggap aku bodoh, Rasemi. Dan jangan menganggap hanya dirimu sendiri yang pintar. Aku pun bisa seperti dirimu, Rasemi. Apa kau belum mengenal benar siapa Rakuti? Rakuti, ada apa ini? Setan belang, Rasemi itu ular beludak. Ada apa ini? Kenapa kau itu, Rakuti? Rasemi, orang itu tidak lebih dari seekor ular beludak. Tanaman makan pagar. Sudah. Tenangkan hatimu. Bukankah pernah kukatakan bahwa kau tidak boleh lemah hanya karena rasa kasihan? Kau tidak boleh tunduk oleh rasa persahabatan. Sikap-sikap hidup seperti itu cuma akan meracuni dirimu, Kuti. Ingatlah. Kecurigaannya terhadap Rasemi menjadi-jadi. Terlebih lagi belakangan ini sahabatnya itu tak pernah datang ke wismanya. Dia lalu ingat ucapan Rawedeng dan Rayuyu yang mengatakan bahwa sahabatnya itu telah membuka rahasia pemberontakannya kepada mereka berdua. Bukan itu saja, menurut Rawedeng dan Rayuyu, sahabatnya telah menjelek-jelekan dirinya, bahkan merendahkannya sebagai orang yang suka bertindak tanpa berpikir. Orang macam apa Rasemi itu? Mengaku sahabat,
tapi kelakuannya malah sebaliknya. Pantaslah jika selama ini dia selalu menghalangi niatku dengan ucapan-ucapannya yang tinggi-tinggi. Setan belang kau Rasmi, ular beludak. Kau anggap apa aku ini? Bukan dirimu saja yang pandai bermain siasat dan taktik. Jangan menganggap dirimu pintar sendiri. Kau kira aku tak punya otak? Kau kira kau sendiri yang pintar? Nanti saatnya akan tiba, Rasmi. Kau boleh tahu siapa Rakuti itu sebenarnya. Dasar pengkhianat, ular berkepala dua. Jangan coba-coba menggunting di dalam lipatan, Rasmi. Rupanya kau tak lebih dari tanaman makan pagar. Duri di dalam daging, musuh di balik selimut. Ya! Jangan-jangan kau punya rencana lain di balik rencana-rencanaku. Jangan-jangan kau sengaja ingin menjerumuskan aku. Sahabat macam apa kau itu, Rasmi? Selama ini aku percaya padamu, menuruti kata-katamu. Tapi rupanya ada maksud lain di balik ucapan-ucapanmu itu. Kuti, Rakuti ada. Mengapa kau jadi seperti ini, Rasmi? Apakah kau tak ingat lagi bagaimana kita bersusah payah dari desa Kanding ke Majapahit ini? Untuk mewujudkan cita-cita kita berdua. Apa kau tidak lagi menghargai dan menghormati rasa persahabatan kita? Orang macam apakah itu, Rasmi? Ya! Kuti, Rakuti, ada apa? Malam-malam begini bikin keributan. Kenapa tak tidur saja? Kau butuh istirahat banyak, Kuti. Kau harus selalu dalam keadaan segar. Hindari ketegangan yang tidak pada tempatnya. Ada apa kau ini sebenarnya? Bukankah semua persiapan berjalan lancar? Jangan terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya sepele. Pikiranmu harus kau pusatkan hanya pada rencana pemberontakan. Kau harus mulai pandai mengatur siasat dan taktik. Seorang pemimpin harus bisa bertindak bijaksana pada dirinya sendiri. Buang jauh-jauh apa yang tidak perlu. Jangan kau rusak rencana dan cita-citamu hanya karena sesuatu yang sifatnya sepele. Kau keliru kalau begitu. Keliru. Ayo, katakanlah, ada apa sebenarnya? Barangkali aku bisa membantu meringankan bebanmu. Ayo, katakanlah, Kuti. Rasmi, yang membuat hatiku menjadi was-was. Jangan sampai kau jadi tergantung pada orang lain, Kuti. Tapi guru pernah mengatakan bahwa aku dan Rasmi adalah dua kekuatan yang harus bersanding sebagai mitra kerja. Memang. Tapi waktu itu suasana berbeda, Kuti. Berbeda? Berbeda bagaimana maksud guru? Manusia itu tidak pernah langgeng, Kuti. Dia selalu berubah setiap saat. Nah, perubahan itu tergantung dari suasana dan situasi yang pada saat itu berlangsung. Sekarang suasananya sudah lain. Situasinya sudah berbeda dengan ketika pertama kita melangkah dulu. Barangkali waktu pertama dulu Rasmi memang bisa diajak kerjasama. Tetapi belum tentu untuk waktu sekarang. Atau mungkin dulu dia bisa dipercaya. Tetapi bisa saja sekarang dia berkhianat. Itu semua wajar, Kuti. Dalam kehidupan memang begitu. Jadi salah besar kalau kau terlalu mempercayai dia, terlalu mengandalkan dan mengagungkan dia. Sekali lagi, Kuti, jangan tergantung.
dan menggantungkan diri kepada orang lain. Jangan mudah menaruh kepercayaan kepada orang lain. Pantaslah. Dia selalu menghalang-halangi niatku. Selalu menjegal keinginanku dengan ucapan-ucapannya. Memang, di dalam setiap ucapan-ucapan seseorang akan terkandung suatu maksud tertentu. Bibir bisa berkata lain dengan apa yang ada di dalam hati. Dalamnya hati manusia, tak seorang pun tahu. Ingatlah pepatah itu. Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang, tapi menghanyutkan. Itu berlaku untuk situasi seperti saat sekarang ini. Aku tak mengira kalau Rasemi sampai hati berbuat seperti ini. Padahal aku masih menganggapnya sebagai seorang sahabat. Meskipun sahabat, kalau dia menghambat, sikat. Guru, Kuti, jangan terganggu oleh sikap hidup yang lemah macam persahabatan, kesetiaan, dan sebagainya. Kalau memang dicurigai, kenapa tidak disikat saja? Habis perkara. Daripada nantinya dia akan menerkam kita. Mana mungkin aku sampai hati melakukan hal itu, Guru? Mana mungkin? Kuti, goblok sekali kau ini. Apakah kau akan diamkan dirimu disikat, diterkam dari belakang? Sahabat itu kan hanya di depan, tapi di belakang dia menikam. Cobalah berpikir wajar, Kuti. Jangan menjadi lemah hanya karena persahabatan, kasihan, kesetiaan. Kapan kau bisa melangkah maju kalau sikap hidup seperti itu selalu kau pegang teguh? Cita-citamu itu setinggi gunung Semeru, Kuti. Tapi kenapa lemah hanya karena perkara sepele? Sekarang aku tanya, kau ingin gagal atau berhasil? Tidak seorang manusia hidup di dunia ini yang menginginkan kegagalan. Nah, kau mengakui sendiri bukan? Bahwa tidak seorang pun menginginkan kegagalan dalam hidupnya. Semua orang ingin menang, ingin berhasil. Tetapi mereka lupa dan tidak tahu apa dan bagaimana semestinya berbuat untuk menunjang kemenangan dan keberhasilan itu. Sudahlah. Jangan disibukkan oleh pikiran-pikiran seperti itu. Lebih baik kau berangkat istirahat dan tidur. Besok masih banyak pekerjaan yang harus kau selesaikan. Malam sudah diambang pagi, tapi Rakuti tak juga bisa memejamkan matanya. Pikirannya masih terus menerawang, melayang-layang. Hatinya gundah, bingung, dan terus gelisah. Persoalan Rasemi terus saja mengejarnya, berganti dengan persoalan Rawadeng, Rayuyu, terus berpindah pada Ratanja, Rapangsa, Rabanyak, sampai akhirnya kepada Gusti Prabu Jayanegara. Mengapa wajah-wajah itu semuanya tersenyum sinis padaku? Mereka menyeringai. Mereka mengeluarkan taring. Kuku-kuku mereka tajam. Mereka hendak menerkamku. Pergi kalian! Pergi! Jahanam! Kalian hendak menggertak Rakuti. Kalian ingin tahu siapa Rakuti? Rakuti terus dicekam kegelisahan. Hatinya cemas. Satu-satu bayangan muncul. Wajah-wajah orang yang dikenalnya. Tapi wajah-wajah itu tak satu pun menampakkan sikap bersahabat. Malah sebaliknya, wajah-wajah itu seperti hendak menerkamnya, menancapkan taringnya, menghunjamkan kuku-kukunya. Sampai akhirnya Rakuti lelah sendiri dan dia tertidur. Gimana aku? Semuanya serba asing.
asing dan sunyi. Di mana aku? Rakuti bingung. Dia heran dan bingung. Di mana dia sebenarnya berada? Alam sekelilingnya asing. Dia sendirian di sana. Oh, tidak ada siapa-siapa di sini. Aku sendirian. Tempat apa ini sebenarnya? Semuanya serba asing dan membingungkan. Oh, mengapa aku tiba-tiba takut? Mengapa ada kengerian seperti ini? Aku takut sendirian. Aku ngeri menghadapi alam tak bertepi seperti ini. Di mana aku ini sebenarnya? Di mana? Rakuti menggigil. Dia ketakutan setengah mati. Di tengah padang kesunyian, tanpa teman, tanpa siapa-siapa, dia merasakan dirinya kecil dan tak berarti sama sekali. Tiba-tiba dia tengadah ke langit biru. Di atas sana tak ada bintang, tak ada awan, hanya kebiruan semata. Lalu muncullah rembulan, bundar dan merah. Rakuti tersentak kaget. Mengapa bulan merah itu semakin merah dan mendekat? Apa ini? Apa-apaan ini? Mengapa? Oh, mengapa bulan bundar itu semakin merah dan semakin mendekat? Aku. Ada apa ini sebenarnya? Ada apa ini sebenarnya? Jangan! Mengapa bulan itu semakin besar dan semakin merah? Sepertinya bulan itu mengejarku. Bulan itu tidak. Rakuti benar-benar ketakutan. Bulan bundar merah itu tampaknya kian membesar dan membesar, kian memerah. Warna merah itulah yang membuat Rakuti mengkerut ketakutan. Ketakutan akan warna yang sepertinya mengancam. Tidak. Warna merah itu. Bulan merah itu. Sekarang bulan merah besar itu seperti mau pecah. Bulan besar itu mau pecah. Bagaimana ini? Tidak. Bulan itu pecah berantakan di atas langit, dan semua menjadi berwarna merah, semerah darah. Warna darah itu mengguyur wajah Rakuti. Dia gelagapan oleh guyuran warna darah yang memenuhi wajahnya. Rakuti merintih pilu, memelas. Dia jatuh tersimpuh. Ketakutan menyelimuti dirinya. Semuanya berwarna merah. Semuanya berwarna darah. Dan wajahku ini. Wajahku penuh berlumuran darah. Sekelilingku merah semua. Mengapa semua berwarna darah? Mengapa darah ini mengguyur wajahku? Tidak. Aku bermimpi buruk. Kepalaku pening. Mataku berkunang-kunang. Guru, di mana kau, Guru? Aku harus membangunkan Guru.
Dia mungkin sudah tertidur. Perlahan-lahan Rakuti bangkit dari pembaringannya. Langkahnya sempoyongan. Dia berjalan menuju bilik gurunya. Guru. Guru. Bangunlah, Guru. Bangun. Bangun, Guru. Aku tidak bisa tidur. Bangun, Guru. Ada apa, Kuti? Mengapa kau tidak istirahat tidur? Tidak bisa. Aku tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur? Iya. Ada apa lagi, ya? Kenapa tak bisa tidur? Kau masih memikirkan soal Rasemi? Aku baru saja bermimpi, Guru. Mimpi buruk, Guru. Mimpi buruk tentang apa? Entahlah. Aku hanya seperti ada di tempat yang tidak aku mengerti. Tempat itu kosong. Kosong dan hampa. Sejauh-jauh mata memandang, hanya kekosongan dan kehampaan. Tak ada apa-apa dan siapa-siapa. Sunyi dan sepi. Aku sendirian. Lalu? Aku tengadah. Di atas sana ada bulan merah. Langit biru tanpa awan, tanpa bintang. Bulan merah? Jangan dipikirkan. Tapi Guru, aku... Kau terlalu tegang, anakku. Berangkatlah tidur dengan pikiran tenang. Jangan memikirkan apa-apa. Guru, aku terlalu memikirkan Rasemi. Langit pun menjadi merah darah. Suasana di sekitar merah darah. Bahkan wajahku penuh terguyur merah darah. Kepalaku pening. Mataku berkunang-kunang. Tubuhku lemas. Guru, di mana kau, Guru? Apakah kau pun akan meninggalkan aku? Guru, aku bermimpi buruk. Buruk sekali. Perlahan-lahan Rakuti bangkit dari pembaringan. Wajahnya kusut masai. Dengan langkah sempoyongan, dia keluar dari biliknya, berjalan gontai menuju bilik gurunya yang terletak tak jauh dari situ. Guru, Guru, bangunlah, Guru. Aku bermimpi buruk sekali, Guru. Guru, Guru, bangun, Guru. Guru, tolonglah aku. Aku bermimpi buruk. Mimpi? Iya. Mimpi apa, Kuti? Entahlah. Aku sendiri tidak tahu. Rasanya aku ada di tempat yang asing. Sunyi dan sepi. Suatu tempat yang kosong dan hampa. Tidak ada siapa-siapa di sana, kecuali aku sendiri. Lalu? Aku tengadah. Di atas sana ada bulan bundar berwarna merah. Langit biru, tanpa bintang, tanpa awan. Tiba-tiba bulan itu semakin berwarna merah dan akhirnya pecah berkeping-keping. Wajahku terguyur warna merah darah. Sekelilingku semua menjadi merah darah. Kuti, ya sudahlah. Tidak usah terlalu dipikirkan. Nanti bisa merusak kesehatanmu. Barangkali karena aku selalu memikirkan Rasemi. Mengapa dipikirkan Cak Gemblung itu? Dia sahabatku. Teman sejak sama-sama di desa Ganding. Teman seperjuangan dan sependeritaan. Teman seperjuangan dan sependeritaan, katamu?
teman sesama di desa Ganding? Iya. Kuti, kau tak akan berhasil mencapai cita-citamu kalau sikap hidup lemah seperti itu tetap menghinggapi dirimu. Kadang kau katakan dia itu sahabatmu, tapi sebentar kemudian kau katakan dia itu pengkhianat yang tak terampunkan. Nah, lalu mana yang benar? Aku bingung, Guru. Hatiku gelisah dan resah. Itu penyakit. Penyakit yang harus cepat disembuhkan. Sebab kalau tidak, kau akan rugi sendiri, Rakuti. Seorang pemimpin harus bisa bersikap tegas, setidak-tidaknya tegas terhadap diri sendiri. Kalau kau terus-menerus digenggam rasa seperti itu, sementara kau sendiri tidak bisa bersikap tegas, mana mungkin akan kau capai cita-citamu? Cita-citamu setinggi dan setegar gunung Semeru, tapi kehendak dan kemauan bertindak begitu lemah. Mana mungkin kau bisa berhasil? Ha? Bangunlah, Rakuti. Bangkitlah dari rasa-rasa menyesatkan itu. Atau kau sengaja menunggu ditikam kawan dari belakang? Tidak. Tak seorang pun kuberi kesempatan untuk itu. Nah, lalu tunggu apa lagi? Kalau memang Rasemi sahabatmu itu hanya menjadikan penghalang dan berbahaya, kenapa tidak disikat saja? Rakuti tersentak, tapi sebentar kemudian dia menatap tajam gurunya. Giginya gemeretuk, tangannya mengepal kuat. Dia mendesah berat dan panjang tanpa bergeming dari tempatnya berdiri. Baik, Guru. Baik. Rasemi memang berbahaya. Sudah lama aku mulai curiga padanya. Dia memang sahabatku dalam hal-hal yang tertentu. Tetapi untuk yang satu ini, dia adalah musuh dalam selimut. Dan aku tidak mau ditikam dari belakang. Karena bagiku, lebih baik mendahului daripada didahului. Sebab itu, keputusan tetap. Dia harus disingkirkan. Dia harus disikat. Rakuti sudah mantap bahwa Rasemi harus disingkirkan karena dia memang berbahaya. Seiring waktu yang terjulur ke tepi pagi, guru dan murid itu masih terus membicarakan tentang rencana-rencana selanjutnya. Jadi bagaimana rencanamu untuk menyingkirkan Rasemi? Apakah akan kau habisi dia di tempatnya agar yang lain tidak bisa macam-macam? Katakanlah sebagai peringatan pada mereka yang mau coba-coba menghalangi niat Rakuti. Tidak, Guru. Itu sangat berbahaya. Tindakan seperti itu sangat menyolok dan tidak menguntungkan. Karena seluruh Majapahit akan geger. Cepat atau lambat akan tercium juga. Terlebih jika Gusti Prabu sampai tahu, gerakan kita tidak akan bebas lagi. Dan Aryatada pasti akan segera menyiapkan tindakan pencegahan serta selalu mengawasi kita. Tapi yang lain seperti Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa, Ratanca, dan Rapanya harus diberi peringatan agar tidak berani melakukan yang sama. Tak perlu peringatan bagi mereka, Guru. Kalau memang mereka mau bertindak macam-macam, sikat saja sekalian. Babat habis. Babat habis semua sampai ke akar-akarnya. Jangan beri ampun. Hebat kau, Rakuti, hebat. Nah, begitulah seharusnya seorang pemimpin, seorang calon Raja Majapahit. Hebat. Sejarah tak akan berulang. Bagiku, sekali berarti sudah itu mati. Itulah Rakuti.
Kita tinggalkan sejenak pembicaraan guru dan murid itu. Kini kita beralih pada Rasemi. Hari itu, di wismanya, nampak Rasemi seperti menjadi serba salah. Dia bingung, hatinya gelisah, perasaannya selalu resah. Dia sendiri tidak tahu kenapa dan ada apa. Pikirannya melayang ke masa silam, masa-masa ketika bersama Rakuti di desa Ganding. Kadang pikirannya melompat jauh ke depan tentang apa dan bagaimana kelak seandainya Rakuti telah berhasil merebut kekuasaan dan menjadi Raja Majapahit. Oh, Rakuti. Rasanya masa-masa kita semasa di desa Ganding dulu begitu indahnya. Kemana-mana kita selalu berdua, Rakuti. Menikmati alam pedesaan yang jauh dari keramaian. Alam desa yang akrab dan ramah. Hampir tidak pernah kita terlibat oleh urusan-urusan yang memusingkan kepala. Urusan-urusan yang membuat kita tegang dan tak bisa tidur dengan tenang. Di desa kita bisa menjadi akrab dan menyatu dengan alam. Di desa kita mengenal keramah tamahan dan kegotong royongan. Di sana ada ketenangan dan kesejukan, ketentraman dan kedamaian. Lain sekali dengan keadaan di sini, di mana semuanya berada dalam situasi kesibukan dan acuh tak acuh. Masing-masing kadang mempunyai kecurigaan, was-was dan ketidakpengertian. Tapi ya, apa boleh buat? Memang sudah pilihan kita untuk hidup di kota Raja Majapahit. Hidup di lingkungan istana yang penuh dengan intrik, ambisi, dan persaingan. Kadang aku ingin kembali ke desa saja. Hidup sebagaimana layaknya orang tani. Bangun pagi dan pergi ke sawah dan ke ladang, bekerja mencangkul menggarap lahan. Lalu pulang ke rumah menjelang senja dan tinggal menunggu hasil panen. Ya, sepertinya kehidupan seperti itulah yang membahagiakan dan berumur panjang. Tapi ya, kita sudah terlanjur memilih, dan pilihan kita adalah hidup di lingkungan istana, menjadi penggawa berpangkat tinggi dan hidup berkutat dengan ketegangan, kekerasan, serta kekejaman. Itulah resiko dalam suatu pilihan hidup di kota raja dan di lingkungan istana. Dulu memang kita tidak tahu apa dan bagaimana hidup di antara para prajurit, hidup di antara denting pedang dan tombak, hidup di antara gemerlapnya kekuasaan dan kedudukan. Ya, barangkali jika kita tetap hidup dan tinggal di desa, suasananya akan menjadi lain. Rasemi membanding-bandingkan kehidupan yang dulu dan sekarang. Ada rasa kerinduan kembali ke desa dan hidup sebagai warga biasa. Tapi rasa kerinduan itu kembali ditekan oleh kenyataan bahwa memang sudah menjadi pilihan hidupnya kalau dia harus seperti sekarang ini. Memang ada kalanya dalam kehidupan seseorang, dia dihadapkan pada keadaan dirinya sendiri tentang apa saja yang telah dibuatnya dan apa saja yang akan dibuatnya kemudian. Rakuti, seandainya nanti kau berhasil merebut kekuasaan tertinggi di bumi Majapahit ini, lalu apa yang akan kau lakukan? Dapatkah kau memerintah dengan baik? Bisakah kau bersikap dan juga bertindak dengan arif dan bijaksana? Oh, Rakuti, seorang raja harus bisa menyelami kehidupan kawulanya. Seorang raja tidak semata-mata dituntut memiliki kedikjayaan ulah kanuragan, tetapi juga kedikjayaan ulah batinia. Dan seorang Rakuti, ya, seorang Rakuti apakah mungkin dapat memerintah secara arif dan bijaksana?
Dia tidak pernah bicara tanpa otot. Ya, dia tidak pernah bicara dengan akal dan pikirannya. Rasemi mulai berpikir tentang Rakuti. Dia mulai meragukan kemampuan sahabatnya itu. Sementara di Wisma Rakuti masih terjadi pembicaraan guru dan murid tentang bagaimana cara terbaik menyingkirkan Rasemi. Sekarang tergantung kau saja, Kuti. Aku tinggal menurut apa maumu dan bagaimana rencanamu. Sebab yang paham betul seluk-beluk Majapahit itu kan kau sendiri. Guru, ini adalah tindakan yang pertama bagi kita. Langkah awal yang harus dijalankan dengan rapi dan sempurna. Jangan sampai mengundang kecurigaan pihak lain yang nantinya malah membuat kacau semuanya. Iya, aku mengerti. Aku mengerti, Kuti. Langkah awal ini jangan sampai meninggalkan jejak. Karena langkah awal menentukan langkah-langkah selanjutnya. Inilah yang membuat aku harus berpikir keras, Guru. Persiapan kita harus sudah dimulai dengan tindakan. Tetapi tindakan itu jangan sampai tercium oleh siapapun. Kita harus bergerak tanpa suara. Gerak tanpa suara? Ya. Hebat kau ini, Kuti. Gerak tanpa suara. Betul. Kita harus bergerak tanpa suara sehingga keadaan tetap kita kuasai. Kita harus bergerak malam hari, sewaktu orang dalam keadaan istirahat dan lengah. Karena malam adalah saat yang tepat guna melakukan kegiatan yang bersifat diam-diam. Jadi kau akan ambil Rasemi malam hari? Iya. Ambil dia dari wismanya pada malam nanti. Dan jangan seorang pun tahu. Bahkan Jengklik pun jangan sampai tahu. Jangan takut, Kuti. Jangan khawatir. Burungmu ini akan bergerak dengan rapi dan tanpa suara. Jangankan jangkrik, angin pun tidak akan tahu gerakanku. Ambil dia dengan sembunyi-sembunyi. Jangan sampai seorang pun para pengawal atau prajurit-prajuritnya tahu. Iya. Aku percaya Guru dapat melakukannya dengan baik. Iya. Lalu setelah itu, apakah Rasemi langsung kubawa kemari? Jangan. Jangan. Kita tidak mau gerakan ini tercium siapapun. Buatlah seolah-olah kita tidak tahu apa-apa peristiwa ini. Kita harus bisa cuci tangan. Lalu akan ku bawa Rasemi. Bawa dia ke pinggir kota raja. Aku akan menunggu di sana. Ingat, nanti malam, Guru. Nanti malam langkah awal itu harus berjalan mulus dan lancar. Sehingga paginya aku akan kembali ke Wisma dan berlaku seolah-olah tidak tahu apa-apa mengenai peristiwa hilangnya Rasemi. Di wismanya, Rasemi resah, hatinya gelisah, perasaannya serba tidak enak. Sejenak pikirannya melayang pada Rakuti. Rasa curiga terhadap sahabatnya itu mulai tumbuh. Entah mengapa, rasa curiga itu terus menjalari dirinya. Rakuti. Ya, Rakuti, benarkah dapat ku percayai dirimu, Rakuti? Kata-katamu dan setiap langkah-langkahmu, kau tidak pernah mau mendengarkan ucapanku.
kau cenderung bersikap melawan diriku. Meski kadang kau seperti mengalah, tapi sikap yang kau perlihatkan itu, ya, membuatku curiga. Oh, barangkali dulu memang kau bisa kupercaya, Rakuti. Tetapi sekarang, aku mulai menyangsikan diriku sendiri. Apakah benar aku bisa hidup berdampingan denganmu dalam mengejar cita-cita ini? Oh, manusia memang setiap saat bisa saja berubah. Semua itu diakibatkan oleh situasi dan tuntutan keadaan. Tanpa kecuali Rakuti. Dan bagi seorang Rakuti sangat mungkin untuk berubah. Karena dia tidak jauh berbeda dengan keadaan hari yang sebentar cerah, sebentar kemudian mendung. Baru saja hujan lebat sejenak, kemudian terang benderang lagi. Ya, itulah alam. Dan Rakuti adalah alam. Alam yang syarat misteri. Pertanyaan demi pertanyaan timbul tenggelam pada benak Rasemi. Namun jawaban yang keluar dari pertanyaan itu adalah kecurigaan. Ya, dia mulai curiga pada Rakuti sahabatnya, teman sejak kecilnya, semasa di desa Ganding dulu. Lalu apakah Rasemi akan mengambil ancang-ancang dalam menghadapi Rakuti? Oh, langkah-langkah apa yang mesti kuambil untuk menghadapi Rakuti? Aku merasa dia sekarang ini sudah lebih licin dan licik daripada diriku. Dia pasti akan menyiasati siasatku. Lebih baik mendahului daripada didahului. Ya, ucapan itu yang masih segar dalam ingatanku. Perlahan senja mulai merayap. Bumi Majapahit tenggelam dalam keremangan. Pikiran Rasemi pun mulai kusut. Dia bingung apa yang harus dilakukannya. Mestikah mencari bantuan pada Rawadeng, Rayuyu, Rapangsa, Ratanca, dan Rabanyak? Dia tidak tahu. Ya. Kukira sebaiknya menemui Rawadeng dan Rayuyu. Akan kukatakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu akan kuajak pula Ratanca, Rabanyak, dan Rapangsa untuk membicarakan persoalan ini. Mudah-mudahan mereka semua dapat mengerti dan mau membantuku menghadapi Rakuti. Rasemi merasa sedikit lega karena telah menemukan jalan yang bisa membantunya menghadapi Rakuti. Sementara senja sedikit demi sedikit ditelan kegelapan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.